Selamat datang kembali di konten aduan masyarakat bersama saya Saif Play, anggota elit global. Menyang Malang tuku kopi, awan lanang bengi boti. Akhirnya teman-teman, akhirnya 19 juta lapangan pekerjaan Israel. Tepuk tangan semua pemirsa, tepuk tangan. Jadi baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan sosok artis papan atas, yaitu Kak Prilly Latuconsina, yang beliau membuka akun LinkedIn-nya menjadi open to work. Nah, Mbak Prilly ini kan udah terkenal ya, jadi sebenarnya nggak perlu open work, nggak perlu open to work pun perusahaan tuh pada ngantri ngendorse beliau gitu. Ceritanya ini ya, Mbak Prilly ini kemarin itu beliau memposting kalau mengundurkan diri dari pekerjaannya yang lama dan lagi nyari kerjaan baru. Nah, coba kita buka ya. Nah, ini, hey everyone, jangan kaget dulu ya. Aku menyalakan badge open to work bukan karena kekurangan aktivitas, tapi karena ingin belajar hal baru. Selama ini banyak berkutat di industri film dan manajemen bisnis. Sekarang aku penasaran untuk challenge diri sendiri di ruang yang berbeda, kayak offline sales experience, ketemu orang langsung, ngobrol, memahami kebutuhan mereka, sampai belajar bagaimana sebuah produk benar-benar diterima dan dirasakan langsung oleh konsumen. Masih dalam fase eksplorasi dan terbuka untuk ngobrol ya. Happy to connect. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah ya dari postingannya beliau. Tapi gara-gara ini baru 3 hari beliau dapat 30.000 tawaran. 30.000 tawaran loh dari perusahaan loh. Kayak gini kan menandakan ya, hal semacam ini kan juga menandakan mungkin pekerjaan di Indonesia itu sebenarnya nggak sedikit. Cuman kitanya aja yang kurang valuable atau dirasa kurang oleh perusahaan atau loker-loker untuk melirik kita gitu. Nah, dari postingannya Mbak Prilly ini itu emang nggak ada yang aneh sih, nggak ada yang aneh sebenarnya tuh ya. Ya normal-normal aja ya. Ya apa salahnya gitu kan orang bikin open to work meskipun dia artis atau mungkin ya orang terkenal gitu kan. Apa salahnya gitu kan open to work. Nah, tapi anehnya gitu kan, beberapa hari setelah itu beliau jadi sales lapangannya Sensodyne. Ya mana kita tahu ya, Prilly itu kan brand ambassadornya Sensodyne gitu. Hal inilah yang bikin netizen itu marah gitu. Kenapa? Ibaratkan nih orang lagi susah nyari kerjaan gitu, saingannya Mbak Prilly. Jadi kalau dari sisi perusahaan juga pun pasti siapa sih yang gak mau nge-hire Mbak Prilly gitu loh. Exposure seorang aktris papan atas gitu kan pasti bakal meningkatkan salesnya perusahaan mereka gitu. Siapa yang gak mau? Akhirnya banyak sampai 30.000 lebih tawaran gitu. Nah, itu kan seakan-akan ya kan Mbak Prilly ini bikin sensasi di platform profesional seperti LinkedIn gitu loh. Jadi netizen itu banyak yang marah akibat dari postingannya itu gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih. Orang postingannya Mbak Prilly pun dia bilang kalau mau ini kan kalau dia ingin menjadi offline sales experience gitu. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya ngobrol langsung yang kan udah terrealisasi kan di postingannya Sensodyne itu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya kan, nggak salah juga. Cuma kan memang dirasakan di masa-masa ini kan orang lagi sulit kerja gitu loh, malah bikin sensasi di platform LinkedIn yang merupakan platform profesional. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana menurut kalian terhadap kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kata aku sih ya marketingnya yang oke sih.